Bicara mengenai pengelolaan migas kita, dengan adanya perubahan dari BP Migas menjadi SKK Migas, sebenarnya di parlemen ini merasa seperti mendapat serangan pendadakan. Saya kira tidak ada satupun orang di parlemen yang bermimpi dan melihat kenyataan bahwa BP Migas itu bubar dalam waktu sekejap karena keputusan Mahkamah Konstitusi, yang kita boleh mendiskusikan tapi tidak boleh mengubah isinya. Kemudian aspek lain yang saya kira juga perlu menjadi perhatian kita adalah yang terkait dengan aspek-aspek yang mungkin perizinan, Pak Gede dan teman-teman semua. Kalau kita ingin melakukan eksplorasi secara luas dan juga ingin melakukan percepatan, maka aspek-aspek yang terkait dengan perizinan ini saya kira perlu mendapat perhatian. Ada instruksi Presiden nomor 2, Inpres nomor 2 tahun 2012. Itu sebenarnya bisa menjadi landasan hukum untuk melakukan debirokratisasi di dalam perizinan. Baik itu di ISDM, di Direktorat Jenderal Migas, maupun di SKK Migas juga. Kemudian aspek lain adalah mungkin perlu ada kebijakan yang terintegrasi, di mana tidak hanya menyangkut kalangan migas, tetapi juga kalangan perbankan kita misalnya. Karena sekarang ini banyak keluhan para pemain di bidang migas ini ternyata di Indonesia itu banyak mengalami kesulitan di bidang permodalan. Akibatnya apa? Akibatnya ya banyak pemain-pemain asing yang lebih menguasai di sektor migas kita, karena mereka lebih mudah mengakses permodalan. Kebijakan misalnya, kebijakan di bidang perkapalan, di mana ada asas kabutit, yang mana kita ingin bahwa mengapa kapal-kapal yang ada di Indonesia ini lebih banyak kok kapal asing, bukan kapal berbendera dalam negeri misalnya. Tapi kalau kebijakan ini tidak didukung oleh policy perbankan yang mendukung industri perkapalan, saya kira juga akan sulit bisa terlaksana. Nah, jadi itu juga menyangkut pada bidang-bidang lainnya, baik di dalam menyediakan rig maupun teknologi-teknologi migas lainnya yang di Indonesia ini banyak mengalami kendala, terutama dari sektor perbankan.